Kalau pihak kejaksaan sudah menyatakan seseorang tersangka berkasnya P21, itu artinya tugas penyidik untuk menyerahkan tersangka dan barang bukti, juga berkas-berkas ke penuntut umum untuk selanjutnya dibuat dakwaan supaya dibawa ke pengadilan. Ya, itu diatur dalam undang-undang yang intinya bahwa setelah berkas dinyatakan lengkap, penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti ke penuntut umum untuk diserahkan ke penuntut umum agar dalam tenggang waktu tertentu supaya dilimpahkan ke pengadilan, dan masa penahanan tersangka sudah masuk menjadi wewenang penuntut umum. Penuntut umum akan mengeluarkan surat penahanan selama 30 hari. Ya. Jadi nanti setelah berkas diterima, biasanya dalam 2 minggu itu berkas dilimpahkan ke pengadilan, atau dalam 1 minggu, kemudian 2 minggu berikutnya pengadilan akan menggelar sidangnya. Kalau Nikmir itu kan secara langsung dengan Sheila Saukia itu tidak ada laporannya. Yang ada laporan kan Sheila Saukia melaporkan Doktif, dan Doktif juga melaporkan Sheila Saukia. Dan keduanya saling melapor itu masih dalam tahap penyelidikan sekarang. Artinya masih dalam tahap klarifikasi. Contoh kemarin tanggal 28 Mei itu saya mendampingi Sheila Saukia untuk di BAP klarifikasi sehubungan dengan laporan Doktif yang intinya penyebaran data pribadi, gitu loh. Tapi kalau Sheila dengan Nikmir itu nggak ada LP-nya. Iya, itu ya memang yang mengata-katain Sheila ular itu kan si Nikmir. Tapi Sheila tidak membuat laporan, ya toh. Bahkan ada uang yang 350 juta pun kan Sheila pernah memberikan, tapi Sheila tidak membuat laporan, gitu loh. Dia Sama-sama fokus pencemaran bisnis nama baik saja. juga ya. Dia hanya mau fokus bisnis saja. Dia tidak mau menanggapi hal-hal yang begitu karena menurut dia menyita waktu. Kalau dia sama Doktif kan karena Doktif melakukan review yang menjelek-jelekan produk SS toh, padahal yang direview itu bukan produk SS, cuman ketika Doktif melakukan review dan disamperin di rumah makan Suwarti untuk ditanyakan dari mana produk dia beli, kan dia lari dan sembunyi, tidak mau menunjukkan toh. Karena dia istilahnya tujuannya kalau memang benar mau klarifikasi bahwa Doktif menjual produk SS menjual produk yang tidak baik, seharusnya ketika didatangin untuk ditanyakan mana produknya, mana barangnya, kan dia tunjukin. Tapi karena dia tujuan atau motivasinya hanya mau menjelekan, karena dia juga punya bisnis sejenis, dia tidak pernah mau menunjukkan, maka terjadi semacam kegaduhan di rumah makan itu kan. Jadi Nikmir itu kan memang sama saja, dia bukan hanya melakukan kepada SS, dia selalu mereview produk-produk pengusaha skincare yang tujuannya begini ya, dia tidak speak up kalau diberi uang kan, gitu loh. Maka ketika dia uh, uh, menjelekkan produknya Dokter Gladys itu, ya memang dikasih duit, tapi dia kan masih menjelek-jelekan toh, makanya dia dilaporkan pemerasan itu. Ya, jadi sebenarnya Doktif itu sebenarnya dengan Nikmir itu sama saja. Mereka review itu tapi ada motivasi, ya toh, bahwa memang kalau benar ada produk yang mengandung merkur atau macam-macam komposisi yang tidak baik, seharusnya kan mereka juga menjelaskan kepada pemiliknya. Tapi intinya bahwa mereka bicara supaya pemiliknya istilahnya membayar mereka kan, supaya tidak menjelek-jelekan, gitu loh. Iya betul, Sudah mereka tutup selalu mulut. menjelek-jelekan. Kalau Doktif itu memang tidak meminta uang, ya, tetapi
tujuan menjelek-jelekan karena dia juga jualan barang yang sejenis toh. Artinya dia menjelekkan produk SS atau produk orang lain supaya punya dia yang laku kan. Karena dia juga usaha sejenis gitu loh. Dia masyarakat yang tidak tahu bahwa dia dokter yang punya kalian mengevaluasi. Sekarang pertanyaannya, dia dapat sertifikasi dari BPOM enggak untuk mengevaluasi produk-produk itu? Dia tidak punya kapasitas, dia tidak punya legal standing, tapi dia menjelek-jelekan produk supaya produk dia yang laku, produk orang lain itu yang dia jelek-jelekan. Gitu loh. Sehingga sekarang itu kan dia buat laporan macam-macam. Waktu laporan di kejadian di rumah makan Nyonya Suharti itu, kan Doktif melaporkan SS, SS juga melaporkan Doktif. Kalau Doktif si Nick Miritan itu kan laporan Gladys toh. Gladys juga melaporkan Oki dan Doktif. Dan mereka juga tetap dikejar karena mereka itu menurut laporan Gladys itu kan satu komplotan. Baik Nick Mir, Oki dan Doktif itu kan sebenarnya mereka sama saja satu geng itu. Satu yang mempengaruhi misalnya contoh Oki yang mempengaruhi Gladys supaya berhubungan dengan Nick Mir. Nanti ada peran lagi Doktif yang mengarahkan. Itu ada semua dalam keterangan. Gitu loh. Ya. Tahu kalau tergantung dari penyidiknya dan tergantung dari Doktifnya apakah dia mau mengajukan Nick Mir sebagai saksi. Tetapi yang dilaporkan Doktif itu kan kejadian 17 Januari 2025 di rumah makan Nyonya Suharti, di mana kejadiannya ya Doktif Live menjelekkan atau menjelaskan bahwa produk SS itu daluarsa atau bermasalah. Ya, ketika dia live didatangin kan dengan maksud untuk klarifikasi mana barang-barang SS yang dia review itu, tapi dia tidak menunjukkan, maka terjadi semacam keributan di rumah makan. Ya. Jadi laporan Doktif mengenai kejadian di rumah makan itu, dia lapor 17 Januari, sekarang sudah 4 Juni, masih dalam tahap penyelidikan. Ya. Ini juga menjadi pertanyaan berapa lama polisi melakukan penyelidikan untuk menentukan ada tidaknya tindak pidana. Sampai sekarang juga belum. Kemarin saja 28 Mei saya masih dampingi SS untuk ya laporan mengenai data pribadi Doktif yang disebarkan oleh SS. Dia melapor tanggal 17 Februari. Ya, gitu loh. Sampai sekarang masih penyelidikan. Ya. Kalau SS sih mengikutin aja karena waktu saya ketemu dia bilang sama saya ternyata Nick Mir itu kan dikenakan 3 pasal. Ya toh? Pasal yang menyangkut pencucian uang, ya, pasal pemerasan dalam KUHP dan pasal ya 27B Undang-Undang IT, yaitu penyebaran atau mentransmisikan data-data atau hal-hal yang berkaitan dengan IT. Dan 3 pasal itu ancamannya ya memang berat. Contoh misalnya Nick Mir dikenakan pasal 345 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang. Mungkin yang dimaksud peristiwa pencucian uang itu ketika uang yang diminta dari Dr. Reza Gladys itu sebesar 4 miliar, katanya dia menjadikan untuk pembelian pelunasan atau DP rumah. Dan itu kan sudah masuk kategori pencucian karena termasuk menghilangkan jejak kan. Gitu loh. Dan itu uang dipakai untuk membeli rumah katanya begitu. Ya kita tunggu saja dakwaannya nanti. Yang pasti pasal
pencucian uang itu cukup berat ancaman pidananya 20 tahun. Kalau menyangkut undang-undang IT itu kan 8 tahun. Kemudian pasal pemerasan kan 9 tahun. Maka kalau sekarang ditahan lama-lama karena memang seseorang tersangka yang diancam pidana lebih dari 9 tahun boleh ditahan selama 120 hari gitu. Nanti setelah berkasnya diterima kejaksaan, nanti penahanan dari awal lagi oleh penuntut umum selama 30 hari. Nanti 2 minggu kemudian dilimpahkan ke pengadilan, penahanannya beralih menjadi tahanan hakim. Gitu loh. Dan di hakim itu ditahan 90 hari selama proses persidangan. Gitu loh. Jadi praktis seseorang yang masih status tersangka itu sampai disidangkan ada keputusan Mahkamah Agung itu masa penahanannya 360 hari. Dan apabila hakim menyatakan bersalah dan menghukum sekian lama, maka lamanya penahanan itu dikurangkan sebagai perhitungan tahanan atau hukuman itu sendiri. Sheila nggak pernah diperiksa sebagai saksi di kasus Nick Mir. Yang diperiksa sebagai saksi itu kan Dr. Reza Gladys kan. Dan dia artinya akan memberikan kesaksian di pengadilan kalau pada saat Nick Mir disidangkan. Kalau seseorang saksi yang di BAP di penyidikan, pada saat persidangan dia harus hadir di pengadilan untuk memberikan keterangan. Gitu loh. Ya, jadi yang memberikan keterangan kan termasuk misalnya developer di mana Nick Mir membeli rumah itu kan. Gitu. Prosedur pembeliannya apakah berbarengan sehari setelah menerima uang atau bagaimana kan nanti akan terungkap di persidangan. Oh enggak. Jadi memang dulu-dulu ya, perseteruan mereka itu kan selain review, ya, review Nick Mir mereview skincare-nya Sheila, ya, ada satu kasus di mana, ya, Sheila memberangkatkan seseorang yang umroh itu yang namanya Sega itu kan dia di barisan kelompok perempuan toh itu yang jadi masalah. Mereka punya masalah itu dan artinya Sega kan sudah menjalani proses di persidangan di Malang kalau tidak salah ya. Jadi permasalahan mereka beda. Sheila sangat dilaporkan atau ada masalah dengan Nick Mir itu ketika Sheila memberangkatkan Sega itu loh. Ya Sega waktu ikut umroh atau apa di mana Sega masuk di kelompok ibu-ibu. Nah, itu masalahnya, ya. Selebihnya nggak ada untuk pemerasan atau apa itu nggak ada, ya. Nggak dilaporkan lah, ya. Ada tapi nggak mau dilaporkan, ya. Nah, yang ada Nick Mir, Doktif selalu mereview produknya SS, ya. Dia tidak ada komen apa-apa karena kan mereka juga istilahnya Nick Mir itu kan sangat benci dengan SS toh. Kebenciannya itu ada dua hal. Pertama dalam hal mereview produk SS dan ketika SS memberangkatkan Sega itu atau siapa itulah ya. Itu saja. Dia sih tidak mau berurusan dengan Nick Mir ya. Gitu loh. Ya apa yang dilakukan oleh Nick Mir kan itu kan perbuatan dia yang harus dipertanggungjawabkan toh. Gitu. Ya, Sheila tidak mungkin hadir di persidangan karena tidak dibutuhkan oleh penuntut umum sebagai saksi. Dia tidak pernah di BAP dalam kasus Nick Mir. Jadi tidak mungkin dia akan hadir di pengadilan, ya. Tapi kalau dia ada waktu mau nonton, ya kan boleh-boleh saja. Tapi untuk hadir sebagai saksi sepertinya tidak bisa, gitu loh. Karena dia sendiri tidak pernah di BAP. Ya. Jadi sekarang itu kan masih dalam tahap klarifikasi. Kalau misalnya
penyidik berkesimpulan bahwa ada tindak pidana, maka masuk ke tahap penyidikan. Tetapi kalau misalnya penyidik berkesimpulan bahwa tidak ada tindak pidana, ya perkaranya ditutup. Seperti laporan Pak Jokowi, kalau tidak ditemukan tindak pidana kan berarti berhenti gitu loh. Tidak ada proses lagi. Ya, itu relatif. Biasanya hanya 2 bulan, tapi ini kok bisa sampai 6 bulan gitu loh. Ada apa gitu loh, ya. Pertama, kemungkinan memang tidak ada tindak pidana, sehingga polisi tidak bisa proses, atau memang polisi hanya menggantung saja. Gitu loh. Yang jelas tidak pernah seperti lama begini penyelidikan suatu tindak pidana. Kalau ada pasti cepat diumumkan kan, misalnya ada tindak pidana. Kalau tidak ada seharusnya cepat dihentikan, ya toh. Nah itulah. Pertama yang dilaporkan itu karena tidak ada tindak pidana, seharusnya penyidik harus cepat berkesimpulan untuk menghentikan, gitu loh. Karena tidak ada tindak pidana. Gitu, ya. Ya, gitu. Memang contoh laporan dia misalnya perampasan kemerdekaan di rumah makan. Orang kan hanya ribut-ribut yang membuat dia tidak bisa keluar dari parkiran kan karena mobil dia dihalangi. Itu yang menurut dia namanya perampasan kemerdekaan. Justru dia ditahan di parkiran itu sambil menunggu polisinya datang untuk klarifikasi. Gitu loh. Yang kejadian 17 Januari di rumah makan. Ya. Enggak, saya dampingin dia waktu tanggal 28 itu. Berarti terakhir itu, Itu Bang, ya? hanya klarifikasi. Klarifikasinya begini ya. Si Doktif kan melaporkan bahwa ketika Doktif live, SS menaikkan klarifikasi percakapan mereka, tetapi ada nomor teleponnya, nomor telepon Doktifnya. Klarifikasi itu apa? Karena di live itu Doktif menjelek-jelekan SS, produknya dan 2 temannya untuk menjaga supaya apa yang disampaikan Doktif itu tidak benar. SS menaikkan WA-an antara Doktif dan SS supaya 2 temannya itu tahu. Tapi pada saat menaikkan WA-nya itu, ya ada nomor teleponnya Doktif, sehingga netizen menyerbu Doktif selama 10 menit. Tapi Doktif juga menaikkan nomor teleponnya SS. SS diserbu netizen juga. Jadi sama-sama saja mereka dua ini, ya. Itu saja jadi laporan Doktif itu karena SS waktu naikkan di live-nya Doktif itu ada nomor teleponnya Doktif. Dia keberatan nomor teleponnya diketahui oleh umum, gitu loh. Ya nggak tahu. Kalau orang live nomornya diketahui kan boleh dong. Tapi menurut dia merasa keberatan karena itu data pribadi, gitu loh. Ya. Dan tidak ada pembicaraan banyak juga, hanya kita dampingi untuk klarifikasi di cyber aja, ya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.